Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Jemaat Tuhan, luar biasa. Pimpin keren. Sebab kita menerima kasih yang begitu besar dari Tuhan Yesus. Amin. Saat sore hari ini, mari kita menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dengan pujian penyembahan kita bagi Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita mulai ibadah pada sore malam hari ini. Kasih-Mu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan dan lakukan bagi kami. Terima kasih Bapa, kalau kami bisa ada sampai hari ini, kalau kami masih bisa bersama-sama Tuhan Yesus memuji, memuliakan, menyembah Engkau, semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dan ajar kami untuk terus berkata, Tuhan Yesus Engkau baik bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, biar Engkau mengambil alih setiap hidup kami, tempat ini, setiap alat yang kami pergunakan, biar semua buat hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami melalui pujian penyembahan kami. Haleluya. Amin. Mari kita akan puji ini bersama-sama jemaat Tuhan. Terima kasih. Amin Yesus. Mari katakan sama-sama. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Sekali katakan kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tanah
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya mengasihi Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan sekarang kepada Yesus. Haleluya. Sebab kasih Allah tidak akan pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia Yesus yang tetap baik bagi kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Wow. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Saya persilakan ibu-ibu.
persembahan ibu-ibu. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Oke, persembahan nanti yang berdoa persembahan saya persilakan. Kok menyanyi ya? Teacher. Jadi sayang ya, tadi bukti ya. Tadi bangkelnya siapa? Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa waktu dan kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bersyukur berkasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Hari ini saat ini Tuhan kami di bawah Tuhan untuk memberikan persembahan kami. Persembahan yang sudah kami terima dari Tuhan, yaitu segala berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami akan memberi Tuhan Yesus dengan segalanya Tuhan Yesus, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur dan memberi persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ini berikan persembahan, kita angkat pujian sama-sama.
batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kudus tiada batasnya. Haleluya. Kami percaya kasih Tuhan tetap sama sampai hari ini. Amin. Kami percaya Tuhan bersama kami berbicara di tengah kami lewat firman-Mu, menyatakan isi hati-Mu bagi kami sekalian, agar firman yang disampaikan terakomodasi dalam hati kami. Firman itu membantu kami dan memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan. Siapa kami dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Tuhan memberkati kita. Pertama-tama saya mohon maaf karena kostum saya seperti ini. Untuk ada pinnya. Saya kaget di telepon Bu Sinja karena saya sama istri, saya selesai rapat, istri ingin makan durian di kebun buah yang di sana. Tiba-tiba di telepon ibadah, saya lupa sama sekali karena saking sibuknya Bapak Ibu. Itu karena kan beda kalau gembala 1 kali 24 jam sampai dalam pelayanan. Saya baru mau membuka pelayanan karena sekian tahun saya tidak lagi mengurus jemaat atau pelayan. Tugas saya sehari-hari Bapak Ibu, saya adalah Ketua STT PAIS Jakarta. Jadi tadi saya rapat dosen dalam rangka memasukkan jurnal ke jurnal kampus supaya dosen-dosen bisa punya jabatan dan punya sertifikasi dosen. Yang kedua, karena WA terakhir Bu Since pada hari Senin ya, saya lagi sibuk mengurus masalah di Cirebon, di Majalengka untuk gereja. Di samping ada rapat gereja, saya mengurus masalah karena Bapak Ibu saya tugas sehari-hari juga sebagai lawyer. Berarti banyakkan ngurus perkara orang. 2 hari kemarin sampai malam. Jadi memang jadwal hari ini saya lupa sama sekali. Itu makanya kaget. Tadi mau lari mobil mau ke rumah karena rumah di dekat di Permata, tapi macetnya dari depan Bapak Ibu. Jadi kalau mau lewat berapa jam Pak? Iya. Dari lebih pas di depan, lebih baik kita balik. Tanya Bu Sinci, bisa nggak pakai jeans? Gak apa-apa, terpaksa. Yang penting tidak mengurangi nilai firman Allah Bapak Ibu. Ya, karena ini seumur-umur melayani baru ini pakai model seperti ini. Karena memang santai Pak, santai. Daripada kalau motor mungkin bisa, tapi pas di situ macet total nggak bisa. Karena jalan kita kan tiap hari di sini. Jadi lebih baik belok saja ke sini, belok kanan. Jadi mohon dimaafkan, mohon dimaafkan. Dimaafin ya. Kalau Bu Since misalnya siang mengingatkan saya, berarti saya ingat. Untung belum balik lagi ke kantor karena sana masih saya ditunggu. Makanya saya isi juga pakainya pakai kaos karena memang hari ini kami santai karena rapat sampai sore tadi. Oke, Tuhan memberkati kita sekalian. Temanya adalah apa tadi Bu Since? Membangun keluarga Allah yang taat dan setia, tambah lagi setia. Kita baca firman Allah dalam Filemon. Untung dosen ya. Kalau nggak dosen susah cari ayatnya. Karena memang saya nggak siap dari hari ini bahwa hari ini rupanya. Tuhan memberkati. Filemon pasal 1 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang akan baik di antara kita untuk Kristus tujuh. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Filemon
adalah anak didik daripada Paulus. Paulus dari penjara, dia ingat anak didiknya Filemon. Ini luar biasa karena di sana ada Onesimus juga ada sama Filemon, teman sekerja Allah. Dan yang kita lihat di sini adalah ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus. Hari ini Pink berarti Valentine Day. Tadi ada lagu kasih pasti lemah lembut. Memang kalau nyanyi Bapak Ibu enjoy kita lagu itu. Saya khotbah Natal di Sulawesi Utara di Manado, dalam safari Natal saya balik tanggal berapa, kemarin 29, bicara tentang kasih, tema-tema Natal. Ketika kita melihat kasih, definisi kasih, dan kalau membaca bahasa Indonesia itu agak lembut kan, tapi saya dosen bahasa Yunani dan bahasa Ibrani di SDT saya. Jadi memang Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kenapa ada ucapan syukur terhadap Filemon teman sekerja, dan di sana juga ada Onesimus sebagai anak didiknya, karena Paulus mendengar tentang kasih kepada semua orang. Jadi kasih di sini kan ada kasih yang mungkin Bapak Ibu sudah dengar, ada phileo, ada storge, ada eros, dan ini agape. Kasih yang bersumber dari Allah, kasih yang diperlakukan tidak baik tetap berlaku baik. Ini yang susah kadang-kadang Bapak Ibu. Gitu. Tapi anak Tuhan pasti bisa. Amin. Mengasihi kalau nyanyi bagus, tapi membuat keluarga Kristen yang taat dalam konteks ini, dalam konteks yang pakai Pink ini adalah kasih agape yang sudah dinyatakan lewat Yesus mati di kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, dikaruniakannya anaknya yang tunggal, kasih agape. Saya mengajar satu saat tahun-tahun jauh sebelum corona di STRN Kelapa Gading. Pernah dengar STRN? Punya Pak Konrad Subin kan? Saya bertanya kepada mahasiswa semester 5 dan 7 yang bergabung waktu itu. Saya tanya, kuliahnya malam juga seperti ini, siapa yang membuat Yesus mati? Maka mereka menjawab, saya tunggu beberapa saat, orang berdosa, tentara Romawi, apalagi orang Israel. Semua jawaban sudah disampaikan. Saya katakan Anda tidak lulus mata kuliah saya. Sebab siapakah kita? Tidak ada kelayakan apa-apa. Makanya dalam teori teologi Calvinis, dia berkata tulit total depravity unconditional election. Manusia katanya sudah jatuh total dan tidak bisa lagi. Tetapi Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita melihat ayat firman Allah, mundur dari perjanjian baru kita maju perjanjian lama ke perjanjian baru, kita melihat bahwa dalam Efesus pasal 1 ayat 4 situ mulai, bahwa kita telah dipilih sejak dunia dijadikan, sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau saya melihat kata Yunaninya, jadi mohon maaf, nggak apa-apa belajar bahasa Yunani, masa cuma muslim pakai bahasa Arab kan? Kita pun ada bahasa aslinya. Itu ada kalimat prokataboles kosmo. Sebelum tiang pancang bumi diletakkan, kita telah dipilih dalam Yesus. Jadi ibarat ini bangunan kan ada cakar ayam, kalau bapak-bapak lihat kan, sebelum cakar ayam ditaruh, berarti bumi masih sementara kan? Makanya Allah berfirman, itu kita sudah dipilih dalam Yesus. Berarti karena begitu besar kasih Allah, Yesus mati sebagai wujud kasih agape. Itu bukan karena kita yang berdosa, tapi pertama harus Allah yang mengasihi kita. Kalau cuma kita yang berdosa, nggak akan ada. Siapa kita? Kita bukan bangsa pilihan kok. Yang dipilih adalah Israel. Kita adalah zaitun liar yang dicangkokkan, kata Alkitab. Sehingga sering orang berkata begini, dasar Israel keras kepala. Saya katakan kepada mahasiswa saya,
Justru kita bersyukur dengan kekerasan hati mereka, karena kekerasan hati mereka menjadikan keselamatan beralih ke bangsa-bangsa lain. Andaikan Israel nggak keras kepala. Jadi segala sesuatu kita memahami bahwa kasih agape itu, ini adalah kasih yang bersumber dari Allah. Jadi kenapa Paulus itu bersyukur? Karena dia dengar tentang kasih kepada semua orang. Sebenarnya kalau lanjutannya kasih semua orang, seharusnya pakai phileo. Makanya ada kan gereja Philadelphia. Kasih phileo, kasih persaudaraan, kan? Waktu Yesus ditanya oleh Petrus bertanya kepada Yesus bertanya kepada Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu kasih agape. Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. 2 kali lagi, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Yang ketiga, itu apakah engkau mengasihi aku dengan kasih phileo? Melihat musuh seperti saudara kita. Kasih agape itu kan bersumber dari Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini kita minta, Tuhan limpahkanlah kasih-Mu melimpah dalam keluargaku sehingga kami saling mengasihi dan kami taat kepada Tuhan, gampang, karena Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Tapi kasih phileo itu antar kita. Gitu. Berapa banyak kita mungkin disakiti dalam perjalanan hidup kita oleh orang lain, oleh keluarga. Tapi pertanyaannya adalah, musuh sekalipun apakah kita mengasihinya seperti saudara saya? Haleluya. Inilah Kristen yang taat. Pak Pendeta, apakah Pak Pendeta mengalami hal pahit? Pahit, Bapak Ibu. Saya datang ke Jakarta bersama saya dulu tahun 98 ke Bogor, merintis pelayanan di Bogor Lakeside, Danau Bogor Raya, Ciawi, Bogor itu ada perumahan elit di sana. Tapi saya merintis pekerjaan Tuhan di sana. Gak ada apa-apa, gak punya apa-apa. Sepeda kagak, handphone belum ada waktu itu. Gak ada apa-apa, gak ada jemaat. Pokoknya hidup sebatang kara lah di dalam Tuhan, tapi punya keyakinan Tuhan mampu memelihara. Saya ambil istri, anak-anak baru umur 3,5 bulan. Ambil ke Manado, saya bawa tahun 99. Ada di kota Bogor. Berapa banyak orang yang menyakiti? Kami terusir di sana. Ada yang provokasi, akhirnya terusir dari lagu lantai, barang-barang ditaruh sampai garasi, karena rumah besar ada garasi dalam. Kami tidak berdoa siang malam 3 hari 3 malam karena kecewa kepada Tuhan. Muncul kebencian kepada para provokator ini. Dan Bapak Ibu, kalau yang memprovokator jemaat kan gampang, kan jemaat gak mengerti mungkin. Tapi kalau yang memprovokator pendeta, itu yang sulit untuk bisa dihilangkan di otak kita. Tapi bagaimana caranya supaya hidup diberkati Tuhan? Maka harus melepaskan pengampunan kepada mereka. Dari nol besar di kota Jakarta sampai hari ini Tuhan memberkati kami. Jadi Bapak Ibu, mengasihi dengan kasih agape ini kepada semua orang kudus dan tentang iman kepada Tuhan Yesus, menjadi keluarga yang taat, keluarga yang setia, adalah keluarga yang memiliki iman kepada Tuhan. Kekristenan kita sedang ditantang habis-habisan hari-hari ini. Banyaknya buku penelitian, kan? Banyaknya serangan terhadap kekristenan. Ngapain percaya Allah? Masa Allah beranak, Allah 3? Bukankah Allah itu esa dan sebagainya? Berapa banyak orang yang pada akhirnya murtad, mualaf? Berapa banyak pendeta yang baru tahun lalu ada lagi yang murtad? Pertanyaannya, apakah mereka punya iman? Ya mungkin hanya imanan saja. Tetapi iman kepada Tuhan Yesus adalah iman yang teguh, bahwa saya percaya Yesus anak Allah bukan karena diperanakan seperti kita. Ini bahasa. Karena sejak sebelum dasar bumi diletakkan, Yesus sudah dalam preeksistensi sebelum perwujudannya. Apa buktinya Pak Pendeta?
pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kan ada kata Allah itu. Tapi kalau bahasa Ibrani-nya Bereshit, Bereshit Elohim Yehior Wahior. Bereshit bara Elohim Hasamayim Haaretz, itu ayat Tuhannya. Jadi sudah ada Elohim di sana. Dan kalau kita memahami konteks ini, maka kita bisa melihat bahwa Allah saja menciptakan langit dan bumi sudah dalam masa preeksistensi Bapa, Anak, dan Roh. Kok ketiga ya? Ini sulit untuk dijelaskan dengan matematika kita, hanya dipahami dengan iman kita. Karena untuk membahasakan susah, kelihatan satu tapi kok tiga, kelihatan tiga tapi satu. Pertanyaan kenapa? Iman ditantang habis-habisan. Karena apapun kita menjelaskan sulit mereka memahami, karena itu konteks iman kita. Apa yang mempengaruhi Pak Pendeta? Alkitab firman Allah kita diwahyukan, dipengaruhi oleh latar belakang antropologi budaya Yahudi. Yang besar bisa menjadi kecil, yang kecil bisa bersama-sama dengan yang besar. Tapi antropologi Arab, yang besar tidak akan mungkin jadi kecil. Ini pengaruh antropologi hidup kemasyarakatan. Jadi kalau kita berkata Yesus jadi anak Allah, sulit. Tidak perlu kita menjawab dan berbagai dalil. Karena itu iman yang benar kita kepada Yesus, ini yang harus kita perkuat. Sehingga bahasa saya, sekali aku percaya Yesus, tetap aku percaya walau kata orang siapakah Yesus, itu imanku, tidak perlu Anda ganggu. Haleluya. Jadi imanmu, dan aku berdoa katanya, agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan. Orang kuat, orang taat, orang setia, itu kalau dia punya pemahaman yang benar tentang Tuhan. Tidak seperti burung nuri katanya kan, tapi kini umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Gak ada ayat satupun umat binasa karena tidak berbahasa roh Bapak dan Ibu. Tapi umat binasa karena tidak memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Saya kuat, saya teguh percaya Yesus karena saya tahu Yesus itu siapa, misinya apa. Kalau saya memahami, punya pengetahuan Bapak Ibu tidak hanya membaca buku, karena ini epignosis dari pengalaman kita hidup bersama Tuhan. Bukan cerita orang. Tuhan memberkati saya dalam usaha, Tuhan menyertai keluargaku, Tuhan membuatku tetap kuat melewati corona yang 2 tahunan lebih, kita masih sehat. Maka semua itu pengetahuan kita yang membentuk bahwa Tuhan tidak salah memanggil saya. Tuhanku adalah Tuhan yang setia, walau terkadang aku tidak setia. Makanya ada perjanjian yang namanya berit atau covenant. Kalau melihat perjanjian Tuhan dari perjanjian dari sejak Taman Eden sampai perjanjian baru, itu kata perjanjian dalam konteks orang Yahudi itu adalah perjanjian sepihak. Jadi kalau misalnya saya banyak membuat perjanjian, jadi kalau ada perjanjian di kantor saya buat. Kalau Bapak Ibu misalnya saya dengan Bapak mau bisnis, kita buat perjanjian dulu. Karena kemarin itu ada anak Tuhan datang ke kantor bersama pendetanya. Saya tanya, dia kan bangun rumah, apa namanya kalau bangun rumah ya? Renovasi. Bukan, bangun rumah baru Pak, apa? Developer ya? Ya, developer, bangun rumah-rumah baru lah. Artinya kecil-kecilan, dah sehebat misalnya di daerah ini. Sekali bangun 50-20 jadi datang banyak. Waktu terjadinya wan prestasi, artinya perusahaan ini tidak bisa lagi untuk membayar yang punya tanah dan sebagainya, maka mereka minta dana kembali. Saya tanya, ada perjanjiannya nggak? Kagak ada Pak. Lantas kalian berbisnis, sana investasi ke perusahaanmu, apa yang menjadi dasarnya? Yang namanya investasi, yang namanya bisnis harus ada perjanjian. Perjanjiannya harus tertulis, klausulnya harus jelas.
kapan mengembalikan keuntungannya, harus semua diatur. Saya bilang, bagaimana saya mengaturnya? Itu kalau perjanjian setara. No? Jadi kita harus setuju dulu baru kita tanda tangan dalam perjanjian. Tapi janji Tuhan bukan seperti itu. Perjanjian yang tidak setara. Tuhan berjanji kepada kita, tidak nunggu kita setuju atau tidak. Nah, itu perjanjian dari Taman Eden, covenant Abrahamik, baru ada covenant Daud sampai covenant perjanjian baru, di mana Allah ketika mengembalikan Israel dari pembuangan dibawa kembali ke Yerusalem, yang tadinya Allah jauh sekarang Allah menjadi sahabat, Allah ada di tengah-tengah mereka. Itu perjanjian baru yang Tuhan barui. Perjanjian ini tidak dibatalkan oleh siapapun kecuali si pembuat janji membatalkan, baru janji Tuhan itu batal. Ini luar biasa Bapak Ibu. Terkadang kita tidak setia, tapi Allah tetap setia dalam janjinya. Pertanyaannya, bagaimana meraihnya? Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Hanya Tuhan kan? Dari janji itu. Jadi tentang imanmu dan mengerjakan pengetahuan yang akan baik di antara kita untuk Kristus. Jadi pengetahuan inilah yang membuat kita taat, membuat kita setia sebagai keluarga Kristen, bahwa sekali aku percaya Yesus sebagai Tuhan, aku tetap percaya karena Dia telah menyediakan tempat bagiku. Minggu ini saya khotbah pemakaman, malam penghiburan. Jadi menghibur para pelayat karena pendeta meninggal teman saya. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu. Kenapa kita harus taat dan setia? Karena di mana-mana diberitakan kan, kelak ada yang nyanyi lagu kelak ada tangisan selamanya, karena Tuhan sudah mau datang. Satu saat saya masih mahasiswa, saya khotbah di Sulawesi Utara, di kebun, oleh pendeta yang punya pelayanan itu. Dia katakan, bro, bisa nggak melayani di persekutuan doa tapi rumah di kebun? Saya kaget, di kebun itu ternyata ada satu engkau jaga rumah itu, karena tanah itu milik orang Korea Selatan. Sampai hari ini masih ada. Saya khotbah tentang akhir zaman, dan saya akhir dengan lagu kelak ada tangisan. Selesai ibadah, selamat dia bilang, Pak Pendeta, saya nggak setuju, saya protes. Padahal dia evangelis ini, bapak yang menjaga rumah orang Korea ini. Saya kaget, kok evangelis protes firman Tuhan. Saya tanya, ada apa kok? Pak, istriku masih muda. Hah? Itu tugasmu ya. Nggak perlu protes karena Tuhan mendatang kelak suami istri bercerai. Memang seperti itu. Saya bilang, berarti bapak harus lebih lagi sungguh-sungguh berdoa agar ibu akan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Jadi punya pemahaman, punya pengetahuan tentang Kristus. Dari kasih-Mu, katanya, sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudara-saudara. Mungkin Bapak Ibu tidak ada kemampuan khotbah, ataupun kalau kita mau khotbah keliling Harapan Indah, nanti ada orang tangkap dibawa di rumah sakit jiwa. Gitu? Karena teman saya di YouTube, Allah berbicara, Tuhan berbicara. Tiba-tiba isinya telepon, bro, baru 2 minggu suami saya dirawat. Oh, rupanya sakit, halusinasi. Gitu. Kalaupun mungkin kita seperti itu, ya halu, perlu diperiksa mungkin kan. Tetapi kasih agape tidak perlu kita tunjukkan, kita teriak-teriak. Saya selama tinggal di daerah Harapan Indah, nggak perlu saya teriak-teriak kan. Tapi kemana saja saya membagi kasih, senyumin orang kan? Ucapkan terima kasih kepada orang. Karena kita, kata Alkitab, menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca semua orang. Walau kita khotbah mungkin bicara tentang kasih, tentang Tuhan, tapi pada akhirnya kenyataan hidup kita dan pergaulan kita, bertetangga kita,
Dan seterusnya, kita tidak mencerminkan orang Kristen yang taat, yang mengasihi Tuhan, ya nol besar. Karena seringnya ada. Waktu kami pindah sini kan kontrak sini, kan seringnya namanya ibu-ibu kan, ngapain sih nggak senyum-senyum, nggak negur duluan baru ditegur kita. Jangan tunggu orang lain negur kan. Kalau dia pun malu negur kita, pasti kita harus duluan. Makanya Agim bilang senyum itu ibadah. Jadi kasih ditunjukkan kepada semua orang, menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang taat terhadap ajaran firman Allah. Karena orang gak mau dengar seberapa hebat kesaksian kita. Siapa kita sesungguhnya itu menentukan siapa yang akan ikut kita. Itu kata ilmu kepemimpinan. Sehingga saya mengajar mahasiswa, ada pendeta yang kuliah di kampus saya, bahwa siapa Anda menentukan siapa yang akan percaya Anda. Orang tidak akan percaya seberapa hebat visimu, tapi orang akan percaya siapa Anda sesungguhnya. Tidak banyak bicara, tetapi sikap hidup kita mencerminkan kita adalah orang Kristen yang setia. Setia berdoa, setia melayani Tuhan, dan sebagainya. Kesetiaan itulah yang akan kita pertahankan. Alkitab berkata, barang siapa bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Ada sebuah ketahanan. Dan dengan kasih itu, Filemon ini ternyata menjadi kegembiraan daripada hamba Tuhan Paulus, dan dia juga telah menghibur saudara-saudara di sekitar. Jadi tidak perlu banyak duit menghibur orang kan. Tidak perlu kita membagi-bagi duit lantas orang lain akan terberkati, tidak. Kalau perlu, kalau berkelebihan ya silakan. Tetapi dengan kata-kata saja orang akan terbangun imannya. Saya melihat ibu dari tatapanmu, engkau menjadi orang yang berhasil di suatu saat nanti. Dulu waktu saya masih susah, kami suami istri masih susah, sering dilecehkan. Pendeta yang naik mobil lihatnya begini. Karena di Harapan Indah itu sepeda pun kagak ada. Waktu pindah di Bogor, saya di Pejuang. Tiba-tiba di Bekasi, sepeda oleh teman saya gembala di Harapan Indah. Sepeda butut, orang Manado malu naik sepeda itu. Lebih baik kalah nasir pada kalah aksi kan, itu semboy orang Manado. Ini sepedanya sepeda butut. Saya datang ke persekutuan doa di Harapan Indah juga. Sama istri gonggongin anjing lagi. Rumah-rumah besar itu dari potong jalan. Itu dia ruko-ruko kecil yang ada bundaran stainless itu. Digonggongin anjing karena doa semalaman. Itu pulang pagi. Maka satu saat anak saya kedua lahiran, karena kecapean kayak pada jam 5 belum pulang. Rupanya istri saya kunci dari luar di rumah. Sudah pecah air ketuban. Jadi pecah langsung lari, bawa pakai lari kan gak ada mobil, pakai beca di Mercy belakang. Itu di Mercy, tahu Mercy kan? Di belakang. Pertanyaan, ada duit gak? Kagak ada duit. Ini kesaksian ya, bagaimana Tuhan membawa itu sehingga sampai hari ini saya taat. Walau sekian waktu saya hanya beracara urus perkara orang, tapi tetap gak ada kesempatan melayani, saya melayani Tuhan. Di Mercy, diperiksa hampir, ditangani oleh dokter ahli. Karena kan sudah pecah, sudah lama, rupanya sudah pecah lama, dia nggak bisa keluar, pintunya saya kunci dari luar. Sekarang pada masalahnya mau keluar, ada duit gak? Gak ada. Saya malu menghadap Mercy. Saya curi istri, udah kuat, hadap aja. Bilang, bisa utang gak? Nanti cicil. Makanya saya bilang ke anak saya, lu bandel, lu anak cicilan dibayar di sana. Dicicil. Tiap bulan security datang ke rumah minta cicilan. Karena bayar memang susah, betul susah. Tetapi di situ melihat bagaimana Tuhanku besar. Dengan setia jalan kaki, berdoa semalaman, tidak gengsi. Tuhan menyertai kami sampai hari ini. Amin. Sehingga mahasiswa saya berkata, kok Bapak enak ya, terbang kiri terbang kanan enak. Jangan lihat sekarang. Kalau saya buat filmnya, kalian semua pasti nangis. Bagaimana penderitaan kami dari Bogor sampai di sini. Itulah yang membuat ketahanan. Bahwa ternyata ini nggak dapat dikhotbah,
itu tidak dapat walau masuk teologi yang namanya kampus padang gurun. Siapapun kita harus masuk yang namanya sekolah padang gurun, karena iman kita sedang diuji di sana. Tuhan, berikan aku kesabaran biar aku tetap taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Tuhan gak segampang kita tekan tombol, Zakaria sudah berubah. Gitu. Habis berdoa datang anak menjengkelkan, marah lagi. Gitu. Datang suami atau istri, marah lagi. Itu ujiannya. Tes. Suara saya juga besar. Jadi itu ujiannya, Bapak Ibu. Besok lagi pada Tuhan, berikan aku kesabaran. Datang lagi ujian. Makanya sering saya bilang ke istri saya, kalau masih seperti itu, berarti belum lu. Sering kita mengalaminya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kasih agape itu melimpah dalam hidup kita? Berarti hari ini Tuhan, limpahkanlah kasih-Mu melimpah dalam hidup saya, agar saya tetap setia kepada Tuhan. Istri anak-anakku tetap setia di dalam Tuhan. Ada yang melayani Tuhan, ada yang mungkin cuma setia ngurus-ngurus ini. Tetapi pertanyaan, adakah berbeda upahnya? Sama. D.L. Moody dalam penglihatannya, kalau baca buku D.L. Moody, dia melihat sedang antri pembagian mahkota. Dia lihat mahkota paling besar di depan. Dia berkata, mungkin itu mahkotaku. Waktu dia datang, malaikat ambil mahkota kecil dipakai di kepalanya. Dia protes. Malaikat, lu gak kenal gua? Ribuan orang dibaptis sekali khotbah. Siapa kamu? Kata malaikat. Saya Dr. D.L. Moody. Untuk siapa mahkota besar? Nengok ke belakang, putar haluan. Nenek yang sudah rentah antri di belakang D.L. Moody. Untuk siapa? Untuk dia. Siapa dia? Nggak dikenal. Kamu jadi besar, menjadi pendeta besar, karena nenek itu berdoa di kamarnya setiap saat untuk para penginjil. Berarti upah saya tidak lebih besar dari Bapak Ibu. Mahkota saya nanti tidak lebih besar dari Bapak Ibu. Karena yang menilai ketaatan kita, kesetiaan kita itu Tuhan. Saya mungkin menilai, kita saling menilai ada kekurangan, tapi kemampuan kita dinilai, ditakar oleh Tuhan. Saya percaya keluarga yang hadir hari ini, dengan hari Valentine yang sudah beberapa hari lalu, kita mengamalkan kembali kasih agape itu. Dan kita akan terus berkata, Tuhan, limpahkanlah kasih, supaya aku mampu mengasihi istriku, mengasihi suamiku, mengasihi anak-anakku, mengasihi karyawan, mengasihi orang lain. Aku mungkin tidak berlebihan bagi kepada orang, tapi aku punya kasih agape. Dan itu yang Allah mau nyatakan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Tundukkan kepala kita, berdoa. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, kami percaya kuasa Allah adalah dahsyat dan ajaib. Firman-Mu adalah iya dan amin. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang telah berbicara bagi kami. Biar Tuhan memeteraikan firman-Mu di hati kami dari hari ke hari, sehingga di perayaan Valentine di tahun ini, di hari ini kami bersekutu di tempat ini. Kuasa Allah nyata menyertai kami, menjamah kami. Kasih-Mu limpahkan dalam hidup kami. Kasih-Mu limpahkan Tuhan, agar kami bisa mengasihi dan menjadi keluarga Kristen yang taat kepada Tuhan. Karena Engkau telah berkorban dengan kasih-Mu yang besar, membuat kami diselamatkan, dan hari ini kami masih ada. Terpujilah nama Tuhan. Memberkati persekutuan doa di tempat ini. Tuhan ada bersama keluarga-keluarga. Tuhan ada bersama pribadi lepas pribadi, dalam pekerjaan, bisnis, karir, rumah tangga, pendidikan anak-anak. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai, sehingga mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Dari persekutuan ini Tuhan, dari sinilah mereka menjadi berkat, membagi kasih-Mu, membagi senyum bagi banyak orang, menyampaikan kebenaran, bersaksi,
dan banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mensyukuri firman-Mu, menyerahkan persekutuan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada hamba yang telah mendengarkan Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Yang bertugas, saya persilakan kita angkat pujian sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat sore malam hari ini Tuhan. Buat ibadah kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar Tuhan diberkati melalui pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan buat firman yang sudah dibagikan buat kami, yang sudah menegur kami Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami semakin setia di dalam Engkau Tuhan Yesus. Apapun keadaan persoalan hidup kami Tuhan, ajar kami setia Tuhan Yesus. Supaya di dalam kesetiaan kami melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Kami melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam usaha pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat pengurus di tempat ini Tuhan, Pada Emmanuel, Tuhan memakai semakin dahsyat lagi Tuhan. Tuhan limpahkan lagi hikmat marifat-Mu atas setiap pengurus Tuhan Yesus. Tuhan pakai lagi Tuhan untuk mengembangkan pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kau pakai setiap keluarga, pelayanan, pekerjaan mereka Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan buat setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Tuhan melihat setiap persoalan yang kami hadapi. Tuhan tahu setiap persoalan yang kami hadapi. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Kami bawa semuanya di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang akan menyelesaikannya buat kami. Kami mempunyai Allah yang dahsyat. Kami mempunyai Allah yang luar biasa. Sebelum kami meminta, kami tahu Tuhan sudah menyelesaikannya buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Bangsa kami akan dipulihkan, bangsa kami akan diberkati, bangsa kami akan bangkit menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain ya Tuhan Yesus. Kau berkati perekonomian Tuhan, Kau berkati politik Tuhan, Kau berkati pemerintahan yang ada ya Tuhan Yesus. Kau berikan hikmat marifat-Mu turun atas pemerintahan kami Tuhan Yesus, agar dalam kebijaksanaan mereka Tuhan boleh memerintah dengan baik, supaya kami merasakan damai sejahtera yang ada di dalam bangsa kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Inilah ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyempurnakan doa kami ini Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami siap menerima berkat-Mu dari hamba-Mu ya Tuhan. Haleluya. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, tinggallah menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya, haleluya.